yang sangat jelas banget yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut ya. Video ini dia gimana tuh ini dia videonya teman-teman. Oke, ini video rekaman antara Ridwan Kamil dengan si Lisa nih. Ada TV. Oke, ini kayaknya di sebuah hotel deh teman-teman. Oke, kita play. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang gosip-gosip yang lagi viral ataupun kasus-kasus yang sedang hangat dibicarakan. Kali ini kita bakal ngebahas tentang video Surya yang beredar antara Ridwan Kamil dengan Lisa. Ya, benar, Lisa adalah selingkuhan. Kenapa video ini viral? Karena Lisa merupakan yang diduga selingkuhan Ridwan Kamil. Nah, jadi ada seseorang di sini ahli telematika. Bahkan di captionnya di sini dia menulis ya dari akun TikToknya. Pengamat telematika, pengajar, pemanah, konsultan dan pengusaha IT. Udah gitu aja ya. Nah, jadi ada salah satu pengamat nih yang tahu bakal ada video surnya, dan saya sudah mencari tahu nih, ternyata ada. Nanti di akhir aja ya teman-teman, kita bakal ngeliat dulu dari sudut pandangnya siapa ini. Nah, ini intinya ya. Kalian bisa lihat ini. Nah, nanti kita bakal dengerin dari statementnya dia, baru kita lihat videonya. Ya, semoga agak kena pelanggaran ya. Cuaca panas-panas kayak gini enaknya mandi sih teman-teman ya. Ngomongin mandi nih ya, aku punya rekomendasi sabun nih. Jadi sabunnya ini udah ada glitter. Tahu nggak sih glitter itu apa? Meling-meling teman-teman. Jadi kalau kalian mandi itu ada sensasi kayak melang-meling kan, ini indah banget ya. Jadi kalian nggak bosen kalau mandi gitu-gitu aja putih-putih. Nah, ini ada glitternya nih. Ini produk dari Lux ya teman-teman. Jadi ini dipakai buat mandi ya. Tapi yang ngebedain dari sabun yang lain adalah ini ada shimmer atau glitternya. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Mulas bukti digital dugaan perselingkuhan mantan gubernur dengan selebgram Edun. Sekali ya, audionya sekarang ada videonya. Waduh, video apa tuh Pak? Saya juga pengen tahu Pak. Sama dengan subscriber saya ini pengen tahu banget nih video apa nih ya. Tertarik untuk membahas mengenai dugaan perselingkuhan antara mantan gubernur dengan seorang selebgram yang kemudian sudah membuahkan anak ya berusia 4 tahun, dan kemudian si wanita sekarang minta pertanggungjawaban dari si mantan gubernur tersebut. Kita tahulah siapa, pasti tahu. Kenapa saya mulai tertarik untuk membahas ini? Ya, pertama memang saya adalah warga dari provinsi tersebut. Ya, gitu, provinsi aing pisan eta teh. Nah, kemudian juga karena sudah ada media yang mulai menanyakan kepada saya untuk minta klarifikasi tentang pertama rekaman suara antara perbincangan kedua orang tersebut. Bahkan sudah mulai saya menerima nih yang belum tahu rekamannya yang mana nih. Kalian bisa nonton di sini ya. Ini dia ya rekamannya. Kita udah analisa juga ya. Kalau sudut pandang kita teman-teman, ini kan suara AI. Videonya dari media mengenai ya video yang sangat jelas banget yang diperankan oleh orang yang sedang dipermasalahkan tersebut ya. Nah, kemudian beredarnya video tersebut tentu mengarahnya kemana-mana nih, bolanya jadi liar ya. Jadi liar dalam arti bahwa ini mau diarahkan kemana semuanya dalam hal ini. Oke, seperti biasa ya, selama belasan tahun ini kalau saya mengulas hal yang terlibat kasus ini, selalu saya hanya mengungkapkan hal yang terkait dengan telematikanya. Saya nggak ngomongin soal moralnya, saya nggak ngomongin soal politiknya, soal impact negatifnya dan lain sebagainya. Nggak urusan saya, nggak peduli banget ya, gitu loh. Tetapi sekarang kalau itu sudah terkait dengan hal yang berkaitan dengan sosial media dan kemudian dengan adanya bukti-bukti digital yang ada, yang tentu saya ingin untuk bicara biar masyarakat juga nggak terlalu menjadikan ini sebagai bola liar dan larinya kemana-mana. Ingat bahwa untuk hal-hal yang kayak gini pasti banyak mulai ada buzzer ataupun ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dalam hal apapun
untuk membakar ataupun untuk meredam dan lain sebagainya. Ya, itu ada 5 hal: kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ya, kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ingetin aja itu semua. Ada yang ingin meredam, ada yang ingin meneruskan. Kalau nggak impact, ada yang pengen meneruskan lagi, ya, dan lain sebagainya. Nggak perlu saya jelaskan, ini pernah kok saya suka ulas yang kayak hal itu ya. Di TV juga sering-sering kok saya ungkapkan itu. Itu kerjanya buzzer banget deh. Nah, yang soal video nanti saya bahas di akhir. Tetapi sekarang yang Oke, kita harus sabar teman-teman. Ini soal video dibahas di akhir. Oke, sabar. mengenai rekaman suara, adanya telepon di situ, ya, kita perhatikan gini. Jadi dari diskusi tersebut kita juga belum tahu ini rekaman betul apa enggak. Bisa jadi juga AI, ya. Tetapi yang pasti kalau kita lihat dari rekaman itu terkesan mengungkapkan, wah iya benar nih terjadinya ada diskusi di antara mereka dan kemudian seakan ada pengakuan lain sebagainya. Tapi diperhatikan lagi, coba diperhatikan lagi, omongannya semuanya saut-sautan, bukan perdebatan yang saling berdebat bang gitu ya, yang kemudian saling ngomong berdua, enggak, saut-sautan, si A ngomong habis itu si B menjawab, si A ngomong lalu si B menjawab. Padahal kedua-duanya sedang dalam emosi, ya, emosi, dan kemudian pasti akan saling memotong. Tentu biasanya namanya lagi emosi, lagi diskusi, ya pasti akan terjadi yang lebih panas lah diskusinya. Nah, ini kenapa dia bersaut-sautan, udah mulai siap-siap curiga, ini mah biasanya framing untuk rekayasanya udah mulai jelas ya, menurut saya ya. Toh nanti akan dibuktikan. Nah, dan kemudian yang mau diarahkan dari diskusi tersebut, kalau saya baca, oh ini mau lebih dikesankan bahwa ini adalah urusan. Oke. Ini menurut sudut pandang saya, arah dari video yang ini, ya, itu audionya arahnya menyudutkan si Lisa, bahwa si Lisa di situ melakukan pemerasan ke Ridwan Kamil. Nominalnya 2,5 miliar teman-teman. Oke, entah video siapa yang buat, tapi dari sudut pandang audio itu emang menyudutkan si Lisa. Kalau sudut pandang Bapak gimana ya Pak? Lanjut Pak. Bahwa ini suatu pemerasan gitu loh. Oke, jadi seakan si pihak wanita yang memang tujuannya hanya untuk memeras uang aja, yang nggak peduli dari hal yang lain, bukan pertanggungjawaban murni kepada anak, pokoknya minta uang aja gitu. Dan kemudian si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya, apa kayak gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang, ya. Itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia. Dan kemudian mulai di framing seakan ada pelakunya yang lain, bahwa bukti sudah ada orang yang lain, ya. Bahkan sudah ada omongan hitam di atas putih gitu loh. Kalau udah hitam di atas putih berarti sudah ada kesepakatan dong gitu. Ya, nah hal-hal yang dari sini, dari diskusi ini banyak yang terpancing masyarakat, lalu kemudian membahasnya udah langsung, oh panas aja ribut gitu loh. Ya, jangan terlalu terpengaruh dengan baru bukti audio yang kayak gitu, yang ketahuan saya bilang wah ini mah juga masih nggak bener gitu ya, masih belum bisa dibuktikan. Apalagi dari diskusinya saya lihat, oh ini mah bukan percakapan telepon nih gitu loh. Saya tahu lah kualitas telepon yang kayak gimana. Ya kerjaan telematika saya kan bukan sehari 2 hari, udah tahunan gitu. Ya toh anyway, tapi nanti akan dilakukan pembuktian gitu. Ya, itu yang soal audio. Ya, jadi tolong masyarakat nggak usah terlalu terpengaruh, bahkan kemudian ada yang melakukan reposting, ada yang melakukan penyebaran, yang ngerasa terpancing, wah ini benar-benar sih itu memang yang melakukan nih, kemudian semakin disebar. Tapi sebetulnya justru framing ini diarahkan bahwa oh ini benar-benar sebetulnya ternyata oh ini mah pemerasan aja, si cewek nggak benar hanya untuk ambil duit, kan gitu jadinya. Oh benar-benar sih, kalau ada yang percaya ya sama audio itu, yang salah Lisa nih ya. Oke. Tahan dirilah masyarakat, jangan tambah memperkeruh suasananya gitu ya. Kemudian mengenai videonya, kalau video dari situ video ini dia gimana tuh ya, dari bukti yang ada ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya, ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya ingin mau mengarah apa nih ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya ya,
Minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang ya. Tetapi kita kan belum jelas juga, nanti video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau ada yang menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Oke, di sini ada pembahasan pengalihan isu. Tapi isu yang paling kuat di sini kayaknya tentang kasus korupsi BJB ya, yaitu yang mengarah ke Ridwan Kamil. Karena kasus perselingkuhan ini bahkan lebih menarik kasus perselingkuhan dia. Harusnya lebih penting ini ya, tentang korupsi dia nih. Cuma korupsi dia malah menurun nih ya. Jadi seakan-akan kayaknya ini pengalihan isu nih, atau ada berita yang lebih viral lagi teman-teman. Apa nih yang saya tahu sih itu udah viral sih BJB, cuma ya kita bisa apa gitu kan, kita nunggu aja dari KPK-nya. Tapi seakan-akan kasus ini udah mulai redup nih, lebih ke arah perselingkuhannya di permasalahan. Oke, menurut Bapak lanjut. Penasaran kita ini. Telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya, enggak. Kami hanya tinggal mengungkapkan fakta digital atas apa yang ada gitu loh. Selebihnya nanti pihak yang berwajib dan para penegak hukum yang akan mengulasnya. Nah, yang saya sampaikan kepada media baru sebatas hanya untuk sesuatu hal yang bisa memang sebagai konsumsi media, kan, konsumsi publik ya. Seperti biasa, selalu saya pasti pakai standar saya bahwa saya baru akan mengungkapkannya secara hukum, demi hukum dan kepada orang hukum. Jadi kalau hanya sekedar misalnya ada pengacara aja ngobrol kayak gini-gini, baru ngobrol mah saya nggak akan mengungkapkan hal-hal yang terlalu mendetil. Tapi saat memang sudah demi hukum, sudah ada surat permintaan untuk kemudian diminta sebagai keterangan ahli untuk lebih lanjut mengulas, baru akan mengulas lebih mendetil. Ya, lebih baik kita fair menanggapi hal ini, dan jangan sampai justru masyarakat yang lebih kisruh dan kacau gitu ya, kisruh dan ricuh atas yang isu-isu yang kayak gini. Jangan deh, banyak hal lain yang bisa juga kita pikirkan. Biarkan hal ini berjalan, bergulir, nanti kan kemudian juga bisa akan terungkap kalau nanti sudah berkembang lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya perpendek supaya nggak sampai 10 menit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat, mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ataupun kemudian tidak berkenan. Saya mau mengungkapkan ini adalah hajar sekedar masyarakat sosial media kita nggak terlalu jadi ricuh, jadi rame. Banyak hal yang lain yang masih bisa kita bahas. Biarkan ini bergulir dulu. Nanti kalau memang benar-benar menghangat dan semuanya udah terbukti, udah menguat, ya baru juga kemudian toh akan dibahas. Ujung-ujungnya juga biasanya nanti akhirnya memanggil ke saya juga atau teman-teman saya yang lain lah yang biasa mengurus secara telematika. Itu aja ya, tuh udah mau 10 menit ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bentar nih kayaknya ada yang lupa deh. Video cerita belum dibahas deh. Apa saya nggak denger gitu ya? Apa saya hilang gitu? Ini lupa nggak sih? Oke. Cepat tuh saya lupa ya teman-teman. Oke, kita lihat ya komentarnya. Soalnya suami Lisa itu mirip dengan RK loh. Putih dan bulat, rambutnya juga mirip, namanya Rizky Jamil. Oh ini emang mirip RK ya? Enggak, beda ya teman-teman. Jadi kasus Pertamina cara ngilanginnya gini, WK. Oh ya, Pertamina juga viral, cuma ya kayak gimana ya, publik ini ya, netizen ini nggak akan tahan lama kalau beritanya itu terus. Kan kita juga jenuh ya nungguin Pertamina klarifikasi gitu. Ya udahlah, muncul berita Ridwan Kamil politikus selingkuh kan, apa nggak jadi bahan omongan netizen kan. Ini dia videonya teman-teman. Oke, ini video rekaman antara Ridwan Kamil dengan si Lisa nih. Ada TV. Oke, ini kayaknya di sebuah hotel ya teman-teman. Oke, kita play. Ini bukan video ya teman-teman, di FT TikTok. Bahkan di sini tertulisannya gimana nih? Ini rekaman Ridwan Kamil HS dengan Lisa Mariana selingkuhannya. Dia awal kenal di IG.
karena Ridwan Kamil stalking sosmed Lisa Mariana hingga chatting duluan. Sampai mereka bertemu HS di salah satu hotel bintang 5. Sampai selingkuhannya mengandung. Kaget sih lihat rekamannya. Udah aku sepil di bioku. Oke. Kita langsung aja masuk ke bionya teman-teman ya. A few minutes later. Deng, ternyata tidak ada ya. Ini cuma mencari followers teman-teman. Nah kita lihat, masa sekelas Ridwan Kamil nyewa hotel kayak gitu, TV-nya aja kecil. kan hoak ya juga ya. Ini TV-nya kecil banget lagi. Nggak apa-apa, yang penting aman. Alah, nyari followers kan kamu ya. Hotel bintang 5 kayak hotel Melati gitu. Ini yang buat konsep hoaknya ini agak dipikirin dulu gitu konsepnya. Yang selingkuh tuh pejabat loh. Ya hotelnya masa hotel Melati ya. Mana ada hotel bintang 5 pakai kain red tuh bisa. Ini paham banget nih si Lisna ya. Wah, jangan-jangan nih si Lisna pemain nih rupanya ya. Saya menemukan lagi teman-teman. Tenang. Saya masih ada video satu lagi. Editor ini anaknya tolong disensor ya. Karena kita di sini teman-teman tidak mau menampilkan anaknya ya. Wadidaw, Pak Ridwan Kamil Bapak lagi HS rame banget nih tentang orang buat yang mau lihat rekamannya Pak Ridwan Kamil sama Lisa Mariana. Linknya udah aku sepil di bioku. Oke, ini hotelnya masih hotel yang sama ya teman-teman. Oke, tapi ada foto Ridwan Kamil, ada foto anaknya, ada foto Lisa di sini. Oke, kita lihat ya. Kita langsung aja ke bionya teman-teman. Ini jelas banget nih. Ini akunnya aja udah akun hoak nih teman-teman ya. Masa kita diarahin ke WhatsApp? Ini mau ngapain dah? Mau chat-chatan kita? Ya jangan diklik ya teman-teman, takutnya dihack akun kalian ya. Bahaya ya. Ini cuma buat agar yang kepancing aja nih kan. Urus aja guys, aku mah mau lebaran. Kalau transferan lancar nggak mungkin muncul. Iya, pasti begitu. Enggak, aku pusing, terserah mereka aja. Lebaran bentar lagi, nastar gue gosong. Ya, inilah video yang beredar teman-teman. Jadi kebanyakan video yang beredar itu adalah hoax. Ya, jadi belum ada tuh video yang benar-benar beredar setahu saya. Bahkan tadi saya sempat nyari-nyari di berita, di TikTok cuma muncul video hoax. Tujuannya buat ngambil akun kalian. Jadi jangan pernah ngeklik ya teman-teman atas perintah dia nih. Apalagi sepil di bioku. Ya jangan kemakan hoax teman-teman. Intinya di sini saya cuma ngasih tahu video shoot itu belum ada, bahkan belum keluar. Tapi nggak tahu kalau Pak siapa tadi ya yang ini ya. Dia punya videonya kan keren juga tuh ya, ngeri banget. Atau itu bakal menjadi bukti kuat buat Lisa untuk menyerang Ridwan Kamil. Itu udah nggak bisa terbantahkan lagi sih. Apalagi kalau video sekarang agak sulit ya teman-teman, dieditnya pakai AI, mau pakai apapun tetap kelihatan lah. Oke, kita tunggu aja untuk info selanjutnya. Buat saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video, see you. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.